Isra dan Mi'raj pada hakikatnya terjadi kapan, di mana, dan oleh siapapun. Isra bukan dalam makna implisit seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Ada sahabat yang bertanya kepada kami pada malam Jumat kemarin setelah kami mengadakan acara rutin yaitu muzakarah kajian kitab Futuhat Makkiyah karya Syekhul Akbar Ibnu Arabi yang sebelumnya sebelum kajian kita diawali dengan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirrul Aziz. Begitu juga dengan pembacaan ijabah Robbaniyah Syekh Bahauddin Amin Qud. Sahabat yang dimuliakan Allah, pertanyaan itu adalah yang kira-kira kejadian Isra Mi'raj Rasulullah SAW apakah bisa dialami oleh kita sebagai umatnya? Sahabat, pertanyaan cerdik dan kritis dari sahabat ini adalah sebenarnya adalah banyak ditemukan oleh kami. Dalam hal ini adalah ada sebuah pemikiran dari kalangan mereka bahwasanya Isra Mi'raj itu adalah artinya bisa diikuti, bisa dialami oleh setiap hambanya, terkhusus oleh umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berangkat dari teks suci yang mengatakan, misalkan as-salatu mi'rajul mu'minin, salat ini adalah mi'raj, naiknya ruhani bagi orang-orang yang beriman. Dari teks suci ini sebenarnya bisa kita sederhanakan dengan pemahaman bahwa setiap hari ini kita ini diperjalankan dan dinaikkan rohani kita. Kenapa demikian? Bahwa kita ini diisrakan dan di-mi'raj dalam setiap waktu. Tertentu adalah di-isra dan mi'raj adalah bagi orang-orang yang memang sedang mencari rahasia sejati. Bagi orang-orang yang sedang ingin mengenal siapa Allah ini. Bagi orang-orang yang ingin mengenal siapa rahasia diri ini. Bagi orang-orang yang ingin mengenal siapa Rasul yang ada dalam diri ini. Maka itu sebenarnya orang tersebut sedang isra. Sedang diperjalankan. Karena isra itu sendiri adalah bahasa Arab yang artinya asra yusri, artinya diperjalankan, artinya berjalan di malam hari. Asra yusri artinya dijalankan, diperjalankan di malam hari. Untuk apa? Yang pasti adalah untuk alif dan lam, untuk mencari rahasia dirinya, untuk mencari Allah. Makanya sebenarnya bagi orang salik, bagi orang pejalan dalam wilayah ketuhanan, pada hakikatnya orang tersebut sedang diperjalankan oleh Allah. Yang menjadi catatan adalah ketika kita diperjalankan pasti ada kendaraannya. Kita ingat bahwa Rasulullah SAW diperjalankan di malam hari dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa itu menggunakan kendaraan. Kendaraan yang mana? Ya kita berangkat dari teks suci dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Pakai kata subhana. Subhana ini bukan ya dulu Allah, bukan menunjukkan kepada Allah. Karena kalau ada subhana maha suci berarti ada juga yang maha kotor. Subhana ini sebenarnya kalau kita lihat dari makna eksplisitnya adalah kendaraan. Jadi subhana inilah kendaraannya Allah, maka subhanallahi. Kendaraannya Allah. Subhana. Artinya kalau kita sedang Isra dan Mi'raj harus memiliki kendaraan. Kendaraan itu adalah kesucian. Kesucian hati. Jadi sahabat yang sedang menuju wilayah ketuhanan hendaklah berkendaraan dengan hati yang suci. Tentu hati yang suci ini adalah harus dibahas secara step by step, secara pelan-pelan kita akan jelaskan apa hati yang suci. Tapi dalam pertemuan ini harus kita garis bawahi bahwa Isra itu ya memakai kendaraan. Kendaraannya itulah hati yang suci. Nah,
Setiap hari yang orang yang berjalan di wilayah ketuhanan diperjalankan. Pasti dalam perjalanan ini menemukan pemahaman, menemukan ilmu, dan pastinya menemukan tajarub ruhani, pengalaman rohani. Maka dengan sendirinya akan mi'raj, akan naik. Naiknya ada dua. Ima mi'raj ila suratil mustaqim. Pertama adalah naiknya ke dalam jalan yang lurus. Jalan lurus di sini adalah memang jalan terus, dia berjalan di wilayah keilahian. Berjalan di rel ketuhanan. Adapun yang mi'raj yang kedua adalah di luar dari jalan ketuhanan. Kenapa? Karena dalam mi'raj itu kita akan dinaikkan, bahkan dipertemukan dengan berbagai keajaiban. Kalau boleh keajaiban. Atau bahasa lain kita akan dipertemukan dengan kebisaan-kebisaan. Misal, dalam kita menjalani suluk, perjalanan ini kita tiba-tiba kita bisa melihat seseorang dengan batin. Tiba-tiba kita seorang ada yang minta bantuan, kita bisa membantunya. Dan langsung terkabul. Dan sebagainya. Yang sebenarnya bukan dia tujuan, tapi dalam perjalanan dia menemukan kelebihan. Nah, kalaulah orang tadi itu merasakan bahwa yang dapat dia kelebihan itu adalah hasil daripada perjalanannya, maka dia tidak akan mi'raj lagi kepada jalan yang lurus, yaitu jalan menuju kepada Allah. Tapi dia akan lagi pada mi'raj ke ilal ajaib. Ilal ajaib. Dia akan naiknya ke sisi tentang keajaiban. Tentu kita ingin naiknya adalah bagaimana mi'rajul mu'minin. Naik terus ke tangga-tangga ruhani. Seperti yang telah dialami para orang suluk, misalnya tokoh besar suluk dalam mi'raj ini adalah Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Beliau menulis dalam kitabnya Isra bahwa beliau telah sampai yang namanya kepada Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha beliau melihat namanya Hadratul Kursi, melihat singgasananya Allah. Dari singgasana Allah Syekhul Akbar naik lagi ke Rafarif zaman daripada Rafarif. Dari Rafarif naikkan lagi itu mi'raj lagi. Bahkan beliau menulis sampai 300 tingkatan dari mulai tingkatan Rabb. Luar biasa. Artinya semua orang bisa merasakan namanya mi'raj. Tentu Rasulullah mi'rajnya dalam sejarah, dalam hikayah, dalam sirah dikatakan mengambil pesan tentang sholat. Sholat sudah diambil pesan oleh Rasulullah. Bagi orang mi'raj, bagi orang beriman yang menjalani ketuhanan tentu memiliki makna masing-masing sesuai dengan perjalanan diri. Yang pasti adalah dalam pertemuan ini kami menjawab bahwa Isra dan Mi'raj pada hakikatnya berlangsung setiap saat, kapan dan di mana saja. Terkhusus Isra Mi'raj itu akan dialami dan disadari bagi orang-orang yang betul-betul sedang menuju wilayah keilahian. Yang pastinya kami senantiasa mendoakan kepada para sahabat yang sedang meniti mendalami nilai-nilai keilahian dalam dirinya. Semoga diperjalankan dan senantiasa kendaraannya hati yang suci. Begitu juga Allah Mi'raj, Allah naikkan kepada tingkatan-tingkatan keilahian, tingkatan kesadaran. Sedang tingkat kesadaran masuk tingkat melepas kemelekatan. Dari kemelekatan terus naik lagi ke atas dan ke atas. Sehingga betul-betul kita mengetahui yang terakhir, bahwa telah sampai kepada hadiratnya, kita akan kembali lagi, kita menuju terhadap hadaratul insan, terhadap peradaban manusia, bagaimana memakmurkan bumi. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada sahabat yang bertanya tentang Isra Mi'raj. Mari kita bersama-sama berdoa, saling mendoakan. Semoga senantiasa kita diperjalankan oleh Allah dan kita menuju Mi'raj, dan pastinya semoga kendaraan kita ini senantiasa suci dan suci. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.